Device yang satu ini cocok buat kalian yang butuh penyimpanan tapi males untuk bayar bulanan. Cukup sekali bayar aja di depan dan storage-nya udah dipakai untuk tahun-tahunan. Punya kapasitas yang bisa nampung file ribuan, enkripsi datanya terjamin aman, cara pakainya juga mudah dan nyaman. Bahkan kita bisa akses meskipun sambil jalan-jalan. Ya udahlah ya, nggak usah banyak pencitraan. Selamat menonton yang nyari korbannya di taman. Hai Andika, guys di sini usaha apapun, dimanapun, kapanpun, apapun pasti butuh yang namanya storage. Contohnya kalau misalkan kita kerja di F&B, ya pasti butuh yang namanya lemari. Kalau misalkan kerja kita digital, butuh yang namanya storage atau SSD atau hard disk, apapun itu pokoknya storage. Bahkan pengangguran aja juga butuh penyimpanan. Penyimpanan alasan kalau ditanya sekarang kerja di mana? Nah itu kan butuh alasan yang banyak untuk disimpan. Tapi kita nggak bakalan ngomongin pengangguran, kita bakalan ngomongin storage digital yang cocok buat semua line up bisnis. Dan namanya ini adalah Synology B Station. Dari penamaannya aja saya udah suka banget, B atau lebah. Karena sistem kerjanya itu mirip-mirip sama lebah. Jadi ada 4 poin yang menurut saya cocok banget sama analogi lebah. Yang pertama ada sarang yang terorganisir, kedua kerja dan kolaborasi antar lebah, ketiga keamanan dan produktivitas, dan keempat produktivitas tanpa henti. Kita bahas yang pertama dulu ya, sarang yang terorganisir. Kalau kita ngomongin lebah, lebah itu termasuk hewan yang benar-benar terorganisir. Sarangnya aja dibikin heksagonal dan dibikin seefisien mungkin untuk menyimpan madu. Sama kayak Bee Station, bukan cuma penyimpanan, tapi dia punya software yang terstruktur, terorganisir buat kita ambil data. Jadi di Bee Station dari Synology ini punya 2 fitur yang menurut saya terorganisir banget. Ada namanya Bee Photos dan juga Bee Files. Bee Photos ini mirip kayak Google Foto yang fungsinya buat nyimpen-nyimpen foto atau video. UI-nya user friendly, mirip banget sama Google Foto, gampang banget dioperasiin. Buat data yang terorganisir ini, Synology ngebikin Bee Photo ini ya buat foto dan video. Kalau ada file lain, masuknya ke Bee Files tadi. Bee Photos ini juga punya fitur auto backup yang ada di aplikasi HP. Fitur auto backupnya ini juga bisa kita setting di bagian backup setting. Kita bisa setting backup rules, kita mau backup cuma foto yang baru kita take aja atau semua foto atau video yang ada di HP kita. Bisa. Upload settingnya juga bisa kita set, kalau saran saya sih masukin aja ke WiFi only. Jadi biar nggak habis-habisin kuota. Di PC pun juga ada fitur auto backupnya. Jadi semua cross platform ada semua untuk auto backup. iOS, Android bisa. Kalau di PC kita harus setting dulu folder mana yang mau kita auto backup. Di sini opsi backupnya ada 2 opsi, mau ke Bee Files atau ke Bee Photos. Kalau kita masukin file ke folder yang udah kita setting tadi, dia bakal auto nge-backup ke Bee Station-nya. Yang saya suka, Bee Station ini punya fitur AI yang facial recognition. Jadi dia bisa mengorganisir foto dari muka orang. Fitur ini berguna banget buat fotografer, videografer, atau bahkan content creation. Karena kalau kita ngomongin foto ya, foto itu kalau file raw, file mentah, itu filenya juga gede banget. Pasti butuh storage yang gede juga. Apalagi kalau video wedding. Teman saya yang videografer khusus wedding, wah itu kliennya pesen cuma 1 video, tapi di balik 1 video tadi ada ratusan footage yang harus dipilih. Nah, enaknya dengan Bee Photo semua file terorganisir dengan rapi. Gampang buat cari footage yang dibutuhkan. Fitur AI-nya juga ngebantu banget dengan face recognition. Jadi foto klien itu nggak akan kecampur sama foto klien yang lain. Karena kan kalau misalkan kecampur 1 foto aja itu kan udah terlihat nggak profesional ya. Terus ada Bee Files. Bee Files ini mirip sama Google Drive, bahkan kayak tampilannya pun juga mirip sama Google Drive, jadi penyesuaiannya lebih gampang. Nah, di Bee Files ini kita nggak cuma bisa masukin foto atau video, semua file bisa kita backup di sini, entah itu dokumen, file instalasi aplikasi, dan lain-lain bisa kita masukin ke Bee Files ini. Di Bee Files ini kalau kita mau ngeakses langsung lewat file explorer yang ada di Windows, bisa juga. Cara settingnya juga gampang, tinggal masuk ke setting, di bagian patch tinggal kita setting aja lokasi dan folder Bee Station-nya. Bee Station juga punya fitur auto sync dan juga auto backup. Caranya tinggal pilih My Computer di setting, terus pilih folder mana yang mau di-sync atau di-backup. Bedanya kalau auto sync, apapun yang kita edit, hapus atau tambahin di folder itu bakal otomatis berubah juga di Bee Station-nya. Tapi kalau auto backup, dia cuma nge-backup aja. Jadi kalau file di PC kita kehapus, file di Bee Station bakalan tetap aman di situ, nggak ikut kehapus. Contoh real use skenario-nya, kadang kita nggak sengaja untuk menghapus file karena ya mungkin salah tekan shift atau salah tekan control. Nah, kalau filenya terlalu gede, biasanya nggak bisa masuk recycle bin.
jadi langsung permanently delete gitu. Terus suatu saat ada klien yang minta filenya direvisi atau minta file mentahnya. Nah, file mentahnya ini udah kita hapus atau nggak sengaja kehapus. Itu bakalan tetap terselamatkan karena dia masih tersimpan di B-Station Backup-nya. Ada juga fitur cloud service, jadi bukan hanya membackup dari PC atau laptop kita aja, jadi dia juga bisa membackup dari cloud service. Jadi dia bisa auto sinkron sama Google Drive, Dropbox, ataupun OneDrive. Di B-Files ini kita juga bisa backup secara eksternal ya, mau membackup dari flash disk, SSD eksternal, hard disk eksternal juga bisa. Jadi sama kayak lebah, B-Station kayaknya terinspirasi dari terorganisirnya sarang lebah dengan gak hanya bisa backup dari laptop, tapi semua platform pun juga bisa. Yang kedua, ada yang namanya kerja keras dan juga kolaborasi. Nah, kalau kita ngomongin lebah itu kerjanya selalu tawuran, selalu kolaborasi, selalu bareng-bareng. Dan mereka berkolaborasi untuk bikin madu, nggak bisa kerja sendiri. Nah, B-Station ini juga bisa digunain sampai 8 pengguna. Ini sih kepake banget di kantor kita ya, jadi tiap tim itu bisa punya akses sendiri, folder sendiri, terpisah. Kalau dulu kita pakai Google Drive untuk satu kantor, jadi satu akun buat semuanya, jadi ya nggak ada privacy. Filenya ini bisa dilihat sama ini, filenya itu bisa dilihat sama itu, nggak ada privacy sama sekali. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin cloud service, ada sih yang paket family atau paket bisnis, ada juga, cuman ya harganya buat kita sih lumayan mahal. Ngomongin mahal, B-Drive ini nggak terlalu mahal kok. Nanti kita bikin hitungannya. Dan menariknya, kita juga bisa invite user lain untuk ngeakses B-Station-nya. Jadi kita bisa sharing storage ke anggota keluarga atau ke tim kerja kita. Dan yang menarik lagi, tiap user yang udah bisa kita invite, nggak bisa akses file user lain. Jadi benar-benar private. Sekalipun akunnya itu sebagai ownernya pun juga nggak bisa ngakses file timnya. File dari B-Files atau B-Photos bisa kita sharing juga lewat link sharing, dan di B-Photos kita bisa bikin sharing album yang user lain bisa masukin foto atau video juga. Ini kalau buat kolaborasi bisa lebih cepet sih. Cuman karena konsepnya si B-Station ini mirip sama cloud storage kayak Google Drive dan teman-temannya, jadi kalau misalkan nggak ada akses internet, ya dia nggak bisa diakses dari mana aja. Tapi kalau misalkan posisinya lagi di tempat, itu bisa kita akses tetap pakai kabel LAN. Dan karena konsepnya itu cloud storage, jadi kecepatan data transfernya itu tergantung sama internet kita juga. Dan kita udah tes speed kecepatannya, mirip-mirip kok sama Google Drive, dia di full speed. Jadi ketika kita transfernya itu ke WiFi pakai PC, downloadnya itu di 145 Mbps dan uploadnya di 112 Mbps. Yang file 3 GB selesai dalam waktu 4 menit 17 detik. Nah, kalau kita transfer ke tab, dia lebih cepat loh. Downloadnya itu 228 Mbps, uploadnya 172 Mbps, dan durasinya untuk transfer itu 2 menit 45 detik. Nah, kalau pakai LAN, karena dia pakai kabel langsung, nggak pakai WiFi, jadi lebih cepat. Selesai dalam waktu cuma 57 detik aja. Kesamaan yang ketiga dengan lebah itu ada keamanan dan juga produktivitas. Nah, kalau kita ngomongin lebah kan kita senggol dikit aja sarangnya kita pasti dikeroyok. Bahkan kalau misalkan ya peternak madu itu harus pakai baju ABD yang tebel banget biar aman. Sama kayak B-Station ini soal keamanannya juga dijaga. Kalau dibanding cloud storage kayak Google Drive, jelas B-Station ini lebih aman karena datanya disimpan di server kita sendiri di rumah. Kalau misalkan Google Drive atau cloud storage yang lain, ya servernya kan kita pinjem mereka ya. Jadi ya kalau misalkan ada orang Google Drive yang iseng pengen lihat data-data kita, ya pasti bisa. Selain itu dia juga udah punya enkripsi yang Synology pun nggak bisa mendekripsikan datanya. Ada autentifikasi 2 faktor juga buat login biar lebih aman. Terus juga ada B-Protect, ini layanan backup cloud yang otomatis. Mau lupa backup juga tetap aman, bakal di backup otomatis. Buat iOS dan Android juga tetap bisa backup otomatis. Terus juga ada firewall yang kalau misalkan suatu saat ada yang login, kita bakal dikasih tahu tuh. Ada suspicious login lah, jadi kita bisa langsung modifikasi biar lebih aman. Security update-nya ini juga kayak HP ya, jadi bakalan di-update terus secara berkala. Jadi kalau misalkan ada ancaman baru, dia bakalan ngupdate terus untuk bisa menangkal ancaman tersebut. Terakhir, produktivitas tanpa henti. Karena kalau kita ngomongin lebah itu kalau kerja kayak nggak ada capeknya gitu. Buat ngumpulin makanan, buat bangun sarangnya kayak non-stop gitu. Sama kayak B-Station. Dia memang didesain untuk nyala secara terus-menerus layaknya server. Dan nggak usah khawatir sama biaya listriknya, karena kalau misalkan dia nyala atau dia aktif, dia itu cuma butuh konsumsi daya 7,8 watt. Kalau kalian tanya 7,8 watt itu berapa per bulan, 1 kWh-nya kita anggap aja 1.700. Jadi ngitungnya ya 7,8 watt dibagi
1000 karena per kWh sama dengan 0,7 sekian. Nah hasilnya 0,0078 dikali 24 kali 30 kalau nyala terus selama 24 jam sebulan, biayanya itu cuma sekitar 9.000 perak. Bayangin, murah banget kan? Kalau kita parkir aja sekali 2.000, berarti harga untuk bayar listriknya setara dengan 5 kali parkir motor di Indomaret yang parkirannya itu liar. Tapi itu tadi kan biaya listriknya bang. Nah kalau untuk biaya B-Station-nya ini berapa? Harganya kalau misalkan ya langsung memang seolah-olah kalau dibandingkan dengan Google Drive kayak lebih mahal B-Station ya. Kalau bulanan Google Drive 309.000, setahun habis 3,7 juta. Tahunan yang 5 terabyte di 3,3 juta. B-Station 4,6 juta kalau dibikin tahunan per bulan itu kenanya cuma 380 ribuan. Tapi ini nggak tahunan ya, ini seumur hidup. Oke lah ada biaya maintenance atau service kalau rusak tapi dia punya garansi 3 tahun. Jadi kita anggap aja 4,6 juta dibagi 36 bulan atau 3 tahun. Jadi bulanannya cuma Rp127.000. Kalau keberatan bayar di depan bisa pakai kartu kredit atau cicilan 0% sama aja. Kayak subscription bulanan jatuhnya. Lebih hemat dan lebih privacy. Murah banget loh itu ya dengan asumsi 3 tahun rusak. Tapi kalau misalkan dia bisa sampai seumur hidup atau istilahnya 10 tahun, ya lebih murah lagi. Cuman memang kalau kita main Google Drive itu ada bundlingnya sekarang ya sama Gemini AI. Tapi kalau misalkan nggak butuh Gemini AI karena udah pakai ChatGPT atau karena udah pakai Meta AI, yang nggak usah. Pure storage ya pakai B-Station lebih worth it sih menurut saya. Terus kalau Synology itu memang harus setup dulu, sementara kalau Google Drive tinggal masukin akun, bayar, beres. Cuman kalau kita ngomongin setupnya ini super duper gampang. Caranya tinggal scan QR code yang ada di buku Start Guide-nya. Kalau pakai laptop atau PC bisa langsung ke webnya portal.bsynology.com/setup. Terus login dengan akun yang udah dibuat di B-Station dan tinggal next aja. Dan tunggu sampai lampu indikator berwarna orange. Kalau udah nyala orange, klik next di websitenya lagi. Masukkan serial number yang ada di Quick Start Guide-nya atau yang ada di bagian bawah device B-Station-nya. Terus klik Find My B-Station. Pencet power button yang ada di B-Station sampai muncul bunyi beep. Kalau udah tinggal klik aja connect. Jadi kayak menginstal software, gampang banget. Oh ya, si B-Files dan juga B-Photo ini bukan hanya ada di versi web atau PC-nya aja. Kalau misalkan kalian mau download di iOS, di Android itu ada juga. Nah, si B-Station ini harganya 4.699.000 dan dengan harga 4,6 jutaan dia dapat apa aja ya standarnya server sih. Jadi ada kabel power, kabelan, ada Quick Start Guide-nya tadi, ini jangan hilang karena butuh scan-nya untuk setup tadi. Terus ada device B-Station-nya yang udah built-in sama storage yang ukurannya 4 TB. Tapi dia hard disk ya. Nggak apa-apa sih biar harganya nggak mahal banget. Karena kalau pakai SSD 4 TB harganya bisa berkali-kali lipat. Kalau dari segi desain, B-Station ini kelihatan mirip kayak mini PC ya. Di bagian samping itu ada logo B-Station, bagian atas bawah ada ventilasi udaranya biar nggak panas ya. Karena kalau panasnya terperangkap ya device-nya cepat rusak. Di bagian depan ada lampu indikator dan di bagian belakang ada tombol power, tombol reset dan port-portnya ada USB Type A 3.2, ada USB Type-C, ada port LAN RJ45 dan input power. Kalau dari segi build quality sih dibilang solid juga enggak, tapi dibilang kopong juga enggak. Ya standar. Kalau untuk spesifikasinya di dalamnya ini bukan cuma hanya ada hard disk aja ya, karena ada softwarenya, ada ekosistemnya. Jadi dia juga ada chipset. Yang chipsetnya ini pakai prosesor quad-core Realtek RTD 1619B, RAM-nya ada di 1 GB DDR4 dan storage-nya yaitu tadi 4 TB. Oke, jadi cukup segitu aja review dari B-Station yang harganya 4,6 juta. Nanti link belinya akan saya taruh di kolom deskripsi. Harga segini menurut saya sih worth it banget ya. Terutama buat siapapun yang butuh storage gede. Yang nggak cuma jadi storage, tapi juga ada software yang terorganisir. Lebih rapi, lebih private, dan bisa diakses kapan aja. Nggak ada internet pun masih bisa diakses. Asalkan ya pakai intranet ya, atau pakai kabelan. Kekurangannya kalau lampu mati, ya harus ada genset atau ada UPS lah ya untuk nyala sebentar. Karena kalau mati pas mindah data, wah itu bahaya, bisa korup filenya. Tapi mati lampu itu jarang terjadi. Di tempat saya itu ya paling mentok 3 jam lah mati lampu. Nggak pernah yang sampai 2 hari atau 3 hari. Terus gak enaknya lagi karena dia 4 TB, kalau storage-nya udah penuh, nggak ada slot lagi entah itu M.2 ataupun hard disk. Ya kalau mau ganti ya hard disk-nya harus diganti ke kapasitas yang lebih gede. Atau harus beli satu lagi B-Station ini biar dapat 8 TB. Saran saya ke depan mungkin untuk Synology karena softwarenya, ekosistemnya ini menurut saya udah mantep, tinggal diintegrasiin aja sama third party. Contohnya Google Docs, mungkin bisa diintegrasiin sama Meta AI, ChatGPT. Jadi biar nggak kalah bundlingnya kalau misalkan dibandingkan dengan cloud storage yang lain.
Tapi overall 4,2 juta, 4 terabyte seumur hidup, worth it parah sih. Saya Nikes Tabudi and see you on the next video. Bye-bye!